Halo sahabat Sekolah Tekno. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan remote secara otomatis tanpa perlu login terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi ini maksudnya adalah jika kita ada di divisi IT, kita akan meremote secara otomatis divisi lain teman-teman. Untuk tujuan khusus ya, bukan maksudnya untuk mengintip, tapi kita akan melakukan remote pada saat mereka komplain gitu. Misalnya divisi lain itu seperti finance, gudang, ataupun HRD gitu. Oke, caranya gimana? Pertama-tama, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah menggunakan AnyDesk ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang belum melihat tutorialnya, silakan dilihat dulu. Nah, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman ya, dan di share supaya pengetahuan kita ini semakin berkembang gitu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke AnyDesk-nya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari AnyDesk saya ya teman-teman ya. Jadi untuk melakukan remote secara otomatis itu namanya adalah setup unattended access ya teman-teman ya. Nah, caranya adalah kita klik titik 4 di sini nih teman-teman, ada tulisan main menu di sini. Lalu kita klik setting. Nah, di sini ada tertulis pilihan akses. Nah, di sini ada tulisan unattended access ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman unlock aja dulu. Nah, kalau sudah di unlock, nah di sini ada set unattended access teman-teman. Nah, di sini teman-teman set dulu aja passwordnya. Nah, tadi kan saya bilang kalau kita tidak akan login lagi ya teman-teman ya, untuk melakukan remote di komputer klien. Tapi sebelumnya kita harus mengset dulu passwordnya teman-teman. Jadi nanti akan ada verifikasi awal yang semacam ya memberikan verifikasi ya teman-teman ya, bahwa password yang teman-teman masukkan untuk pertama kalinya itu, dan nantinya juga bisa di save, itu adalah password yang benar untuk melakukan unattended access untuk pertama kali aja teman-teman. Setelah itu nanti sistem akan otomatis mempercayai teman-teman untuk login karena passwordnya sudah disimpan gitu ya. Oke, sekarang kita set dulu aja passwordnya. Misalnya yang gampang aja st12345 misalnya, terus confirm passwordnya st12345 gitu ya. Terus, nah di sini ada permission profile unattended access. Nah di sini kita coba yang full access saja ya teman-teman ya, karena nanti saya juga akan memberikan materi khusus mengenai full access ini. Nah sekarang kita klik apply. Nah kalau sudah kita tutup. Nah sekarang ini kita tutup aja gak apa-apa. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana caranya melakukan remote secara otomatis ya teman-teman ya. Katakanlah sekarang ini saya sudah men-setting hal yang saya lakukan tadi ke PC klien saya teman-teman. Nah sekarang kita coba login. Nah untuk membedakan sistem operasinya yang saya pakai saat ini di komputer saya adalah Windows 10 ya teman-teman ya. Nah kita akan mencoba meremote sebagai pembeda adalah sistem operasinya Windows 7 teman-teman. Gak apa-apa, ini untuk pembelajaran aja. Kalau teman-teman ada operating system yang lebih tinggi, misalnya mau pakai Linux atau mau pakai Windows 11, itu boleh, bisa aja teman-teman. Caranya sama ya. Oke, sekarang ini kita close. Nah, sekarang kita akan melakukan remote secara otomatis teman-teman. Kita buka AnyDesk kita lagi. Nah, ini saya namakan gudang ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini kita akan meremote divisi gudang gitu ceritanya ya. Oke. Nah biasanya untuk pertama kali teman-teman itu nanti komputer klien akan meminta verifikasi untuk pertama kalinya dan yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada verifikasi, nanti bilang aja sama komputer kliennya atau orang gudangnya, tolong di accept, saya mau remote, kan tadi kamu bilang ada masalah di komputer kamu gitu. Nanti dia accept permissionnya, baru kita bisa login gitu ya. Itu untuk yang pertama dan terakhir aja teman-teman.
Setelah itu kita nggak akan diminta lagi untuk melakukan seperti itu karena kita sudah melakukan setup unattended access dan setting profilnya adalah full access ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba remote. Nah ini tadi sudah pernah saya remote, makanya saya bilang komputernya jangan dimatikan dulu, nanti saya matikan sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi ini skenarionya ibaratnya gini, kamu pulang aja gitu, tapi komputernya jangan dimatikan, nanti saya akan coba untuk perbaiki apa yang rusak di komputer kamu gitu ya. Oke, ini saya close aja. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil setup unattended access teman-teman. Nah, untuk pembedanya, kalau di komputer saya ini Windows 10 ya teman-teman ya. Nih, dan yang di komputer klien kita adalah, yang ada di klien kita adalah Windows 7. Kita lihat. Nah, ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tampilannya yang kita remote ini lebih kecil? Nah, ini memang tergantung dengan jenis monitornya ya teman-teman ya. Setiap monitor itu memiliki ukuran layar yang berbeda-beda ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, screen resolutionnya 1024x768. Sedangkan punya saya itu ada di 1920x1080 ya teman-teman ya. Jadi kecenderungannya kalau di remote maka klien kita screen resolusinya akan menjadi lebih kecil ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah cara untuk setup unattended access ya teman-teman ya. Ini saya kasih tanda dulu aja supaya nggak dimatikan nanti sama orang gudangnya. Untuk lebih memperjelasnya kita ulang lagi ya teman-teman ya. Kalau di sini juga bisa kita melakukan setup unattended access di AnyDesk ini. Di sini kita buka aja. Nah, ini adalah AnyDesk dari komputer klien ya teman-teman ya. Ini sudah saya lakukan settingan. Kalau teman-teman mau lihat, kita masuk ke setting aja. Lalu kita pergi ke akses. Nah, ini kita unlock. Nah, ini ada dialog box seperti ini. Ini adalah dialog box ciri khas dari Windows 7 ya teman-teman ya. Kita yes aja. Nah, di sini ada setup password. Nah, ini seperti ini sudah pernah saya lakukan pengisian password ya teman-teman. Kita cancel aja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah cara untuk kita melakukan remote secara otomatis ya teman-teman ya. Kenapa otomatis? Jadi kalau misalnya sebelumnya kita melakukan remote itu kan, kalau misalnya ini kita close ya, biasanya kalau kita melakukan remote itu dia pada saat kita melakukan remote ke komputer klien itu kita biasanya diminta untuk login, kita masukin passwordnya dan mereka akan diminta untuk menyetujui permissionnya gitu ya teman-teman ya. Kalau unattended access dengan full access itu kita bisa langsung melakukan remote tanpa ada step permission. Mungkin ada step permission tapi untuk pertama kali aja teman-teman, setelah itu enggak. Jadi buktinya kalau misalnya setiap kali saya remote seperti ini, dia akan langsung masuk ke desktopnya klien teman-teman. Seperti itu ya. Nah, karena tadi kita melakukan remote secara full access teman-teman, kita juga bisa mengcopy data yang ada di komputer klien ini langsung ke PC kita teman-teman. Kita buktikan ya. Misalnya saya mau ke File Explorer, tadi sudah saya buat itu filenya di dokumen. Nah, di sini ada STLab. Nah, saya akan mencoba mengcopy file ini teman-teman. Ini file database dari absensi ya teman-teman ya. Jadi saya akan mengcopy file ini langsung dari klien ya teman-teman, langsung ke komputer saya. Ini kita klik kanan copy, lalu kita minimize dulu sementara, lalu kita coba pastekan di sini ya teman-teman ya. Ini komputer kita teman-teman, komputer lokal kita ya. Kita kopikan, pastekan di sini. Nah, bisa ya. Jadi itu enaknya kalau kita memiliki akses full
unattended access dengan profile yang full access ya teman. Seperti itu sih teman-teman, mudah-mudahan bisa mempermudah pekerjaan kalian sebagai IT support di perusahaan. Jadi kita tidak perlu mendatangi komputer klien, tapi kita dapat mengerjakannya langsung di komputer kita atau di divisi kita gitu ya teman-teman ya. Gimana? Gampang ya? Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!